Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Diana Riza, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Saat ini saya sedang duduk bersama dengan kepala sekolah kami, Kepala SMP Negeri 2 Wonosobo, Bapak Suminta SPD MMPT. Selamat siang, Bapak. Siang. Iya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Sehat. Sebelumnya yang pertama saya mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah berkenan untuk diganggu waktunya. Kita ingin melakukan sesi wawancara ini, Pak. Boleh silakan. Iya, boleh ya, Pak ya? Boleh. Iya. Semampu kami ya, Pak. Sesi wawancara ini kami laksanakan dalam rangka pemenuhan tugas pendidikan guru penggerak di modul 3.1, Bapak. Ya. Pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Hari Pak Nih? Iya. Oke, baik. Begini Bapak, selama Pak Minto, boleh ya saya menyapa dengan Pak Minto? Boleh. Biasa menyapa dengan Pak Minto. Selama Pak Minto menjabat sebagai kepala sekolah, tentunya Pak Minto sering dihadapkan pada situasi-situasi yang mengharuskan Pak Minto untuk mengambil keputusan. Nah, ini bagaimana Bapak mengidentifikasi apakah kasus yang harus diputuskan oleh Pak Minto ini merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Baik, Mbak. Saya jadi kepala sekolah itu tahun 2015. Iya. 2015 pertama di SMP Negeri 4 Saburan. Yang di situ gurunya berjumlah 13. Kemudian di SMP 2 Mojon Tengah jumlah gurunya itu 26 sekolah lipat. Kemudian di SMP 2 Wonosobo ini hasilnya guru karyawannya ada 55. Naik drastis. Ya, sehingga dengan begitu setiap sekolah itu semua pasti akan ada problem, pasti ada permasalahan, apalagi permasalahan yang berkaitan dengan etika, apa itu rujukan moral, itu semua ada, dan cuman intensitasnya itu lebih banyak di sekolah yang besar. Wah. Nah, kemudian bagaimana itu sekolah awal itu ada permasalahan rujukan moral atau mungkin itu kalau itu permasalahan dengan baik dengan murid maupun dengan guru, itu kembalikan itu berarti kalau berkaitan dengan dua hal yang di situ kita harus memilih salah satu atau mungkin tidak memilih kedua-duanya. Berkaitan dengan hati nurani, berarti itu menurut kami itu adalah permasalahan berkaitan dengan diri atau juga rujukan moral. Kadang ada juga Mbak yang namanya guru, Pak ini hanya begini. Apalagi mungkin saya di sekolah yang baru ya Mbak. Pasti akan ada yang langsung dekat, langsung ini. Bahkan harusnya madul Mbak ini. Nah itu kan sesuatu yang menurut kami itu adalah problem yang mungkin selama ini terjadi. Disitulah itu saya katakan merupakan suatu pemahaman di moral. Ya, semakin besar suatu sekolah itu berarti permasalahan atau kasus yang akan dihadapi oleh Bapak itu semakin banyak, semakin kompleks begitu ya Pak Mir. Ya. Kemudian apabila Pak Minto menghadapi suatu kasus di mana ada dua kepentingan yang menurut Pak Minto itu sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan, mengambil keputusan A itu juga menurut Pak Minto benar, mengambil keputusan B juga menurut Pak Minto juga tidak salah. Nah ini bagaimana cara Pak Minto mengambil keputusan? Ya. Yang jelas dua hal itu mungkin yang dikatakan dianut yang oleh atau yang dipercaya oleh dua orang atau dua kelompok misalnya seperti itu, semuanya sama-sama benar, semua sama-sama mewajibkan sekolah. Nah di situ kita tidak langsung saya pilih A, saya pilih B, harus ikut A, tetapi kita harus melihat dulu sisi permasalahan itu, apakah permasalahan ini kalau diselesaikan dengan cara A selesai, kemudian si B nya bagaimana, harus pertimbangkan. Bisa jadi ini benar atau
atau yang lebih jauh itu. Jadi kita coba atau bahkan kalau perlu biar kami ini ya kita cari solusi yang lain yang bisa diterima oleh dua hal tadi. Mungkin saya malah mengambil justru yang tengah-tengah, gitu, yang tengah-tengah di antara mereka, sehingga bisa diterima oleh keduanya. Gitu. Jadi tidak langsung itu kita akan lihat dulu permasalahan itu memang mana yang memang yang urgent dan mana yang memang itu untuk kepentingan sekolah yang lebih besar. Jangka panjang. Iya, jangka panjang. Sampai nanti itu hanya itu hanya sesaat, tapi berikutnya akan muncul masalah. Memunculkan masalah. Jangan sampai. Nah, kemudian untuk mengambil keputusan tersebut, Pak Minto memiliki prosedur tersendiri, bukan? Ada prosedur-prosedur yang dijalankan oleh Pak Minto itu seperti apa? Kalau prosedur itu saya nggak punya urutan dulu, tapi secara umum itu ada masalah kita identifikasi dulu. Apakah masalah itu memang masalahnya seperti apa, menyangkut berapa orang, sampai kesana berapa orang, kemudian masalahnya urgent apa tidak, itu kan seperti itu. Setelah itu kemudian kita cari akar masalahnya dengan data-data yang ada, kemudian kita coba untuk mencari solusi. Kemudian kita biasanya ya dengan data yang ada, tidak sempurna punya data itu, entah data guru, entah data siswa, entah data yang di sekolah, itu kita manfaatkan itu. Tadi Pak Minto mengambil data dulu sebanyak-banyaknya, mengidentifikasi gitu ya, sehingga ketemu akar masalahnya itu apa. Nah, selama ini prosedur tersebut menurut Pak Minto apakah efektif untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema tersebut? Ya, selama ini saya merasa itu efektif, ya, efektif, saya pernah ini efektif. Namun juga perlu diketahui bahwa yang namanya permasalahan itu ada yang urgent harus diselesaikan, ada juga yang memang tidak harus diselesaikan. Ini yang tadi saya identifikasi itu. Kalau memang permasalahan itu segera diselesaikan, ya diselesaikan. Nah, mungkin saya nggak sempat sampai ke mencari akar masalahnya, tapi kita harus segera selesaikan, namun sudah ditunggu dan itu memang harus selesaikan itu, ya, nanti kita dengan menggunakan intuisi, dengan pengalaman yang saya punya, yaitu kemudian baru kita lakukan. Kalau misalkan itu kok kira-kira permasalahan itu bisa agak longgar waktunya diselesaikan, maka diidentifikasi data-data yang ada. Pengalaman Pak Minto sebagai kepala sekolah di 3 sekolah tentunya menambah intuisi ya Pak Minto. Intuisi Pak Minto jadi ya, banyak membantu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika. Tentunya dalam melaksanakan prosedur yang tadi Pak Minto sudah sampaikan ke saya tadi, ada tantangan tidak Pak selama perjalanannya? Ya pasti ada ya tantangannya, itu pasti ada. Setiap rumah itu pasti ada tantangan yang melibatkan dua hal yang mungkin ditentangkan atau dua hal yang menganggap itu sama-sama baik. Itu tantangan tersendiri. Apalagi kalau sampai ini sudah ada dua kelompok besar, dua kubu besar itu jadi tantangan. Dan ini masing-masing kubu ada punya tipenya sendiri-sendiri. Ini harus gini. Ini yang menjadi tantangan yang sampai saat ini pun kita kadang masih kesulitan untuk mengarah ke situ, karena hal itu menjadi tantangan terbesar. Makanya kalau seringkali saya sampaikan janganlah paripurna kedua, karena kita kan sebenarnya satu tujuan yang sama membesarkan sekolah ini seperti itu. Namun kadang orang kan ya berbeda-beda kan, ini yang jadi tantangan tersendiri yang membuat saya kadang harus berpikir ulang, berbeda harus dalam lagi seperti ini. Jadi antara satu orang dengan ini kadang ini pokoknya kalau ini enggak Tapi seperti yang tadi Pak Minto sampaikan, Pak Minto selalu ingin menempatkan diri di tengah. Makanya di situ kalau ada dua hal itu saya berada, saya nggak biasa.
Karena saya ingin membawa mereka semua, yuk kita besarkan sekolah kita ini dengan cara kita. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Minto. Sebenarnya tadi Pak Minto sudah menyampaikan sih secara garis besar, saya sudah menangkap, cuma menegaskan kembali. Dalam menyelesaikan kasus itu Pak Minto apakah menjadwalkan begitu atau urgen saja langsung yang menurut Pak Minto bisa diselesaikan saat itu di tempat dan saat itu bisa selesai, kenapa tidak diselesaikan saat itu dan di tempat itu juga? Atau mungkin Pak Minto punya jadwal tersendiri gitu? Tadi di depan juga iya, kalau jadwal saya memang nggak punya ya Pak. Jadi kita memang skala prioritas, kalau memang itu selesaikan. Kalau misalkan ini agak longgar, ya mungkin cari akar permasalahan lebih dalam lagi, kemudian baru kita selesaikan. Jadi ada catatan sendiri di buku saya, ada masalah ini. Itu kan bagian saya lihat, ini permasalahan yang tidak diselesaikan secepatnya, butuh proses, maka ini kan. Tapi kalau ada masalah segera, ya ini ada catatan skala prioritas kan? Iya. Kalau bisa diselesaikan saat itu ya saat itu. Tetapi kalau butuh mungkin pemikiran yang lebih dalam begitu mungkin. Ya. Oke. Ada nggak Pak Minto faktor yang selama ini mempermudah Pak Minto dalam mengambil keputusan, sangat membantu Pak Minto dalam mengambil keputusan? Intinya kita kan ya Mbak, karena permasalahan itu kan bisa kita selesaikan sendiri, tapi ada juga yang kita bisa sendiri. Jadi kita butuh orang lain, kita butuh berkolaborasi dengan orang lain, kita butuh masukan dari orang lain, entah itu masukan dari satu sekolah ini atau mungkin juga dari sekolah lain, atau dari teman-teman sama kepala sekolah, atau mungkin juga dari teman-teman sendiri. Kalau itu misalkan masalah umum yang terjadi di sekolah manapun, kita bisa terjadi dengan sekolah yang lain. Tapi kalau masalah hanya ada di sini, ya mungkin kita akan melakukan yang memang tanpa beliau sadari, saya sebenarnya adalah mencari solusi itu. Kalau boleh saya ambil dua titik penting ini tadi, kolaborasi dan komunikasi, Pak. Iya. Memang kolaborasi dan komunikasi itu dua kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah seperti Pak Minto. Iya. Oke. Nah, Pak Minto, dari pembicaraan kita tadi, obrolan kita tadi, mungkin Pak Minto bisa menyampaikan kepada saya sebagai bahan pembelajaran untuk saya ke depan ini, Pak Minto. Apa sih yang bisa saya petik dari pengalaman Pak Minto ketika harus mengambil keputusan di Lima Etika untuk pembelajaran saya, Pak Minto? Yang pertama, seandainya nanti Mbak Ida jadi kepala sekolah ya, atau apapun, apalah yang ada untuk kebijakan di situ. Yang pertama, untuk tidak lepas grogi dengan adanya masalah. Ya, kadang ada orang langsung pucat gitu kan, di wajahnya kan pucat gitu kan. Yang kedua itu jangan gunakan emosi, ya, saya gunakan emosinya. Yang ketiga dalami dulu permasalahan itu, ya, kemudian yang keempat adalah kolaborasi. Sampaikan yang menjadi kepercayaan dari Mbak Ida itu siapa, itu, nah, kemudian kita bisa bicara bagaimana. Dengan itu paling akan memberikan sedikit sesah gambaran, kira-kira seperti ini, dengan 4 hal ini saya kira semua permasalahan menurut saya ya, saya selama dapat itu bisa kita selesaikan. Ya, dan perlu diingat keputusan yang kita ambil pasti akan berefek. Akan berefek. Nah, efek itu kita buat seminimal mungkin terjadinya efek. Saya banyak belajar nih, harus banyak belajar Pak Minto. Ini saya catat benar-benar nih. Nomor 1 ini saya harus belajar sekali, ini nomor 1. Tidak boleh lekas grogi. Kemudian yang kedua, jangan menggunakan emosi. Nah, ini juga saya harus belajar rem. Kemudian dalami dulu masalahnya, lakukan kolaborasi dengan teman, dengan rekan sejawat, dan kalau bisa keputusan yang diambil nantinya itu mempunyai efek yang minimal. Begitu nih Pak Minto.
Baik Pak Minto, banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan hari ini ngobrol dengan Pak Minto. Oke, terima kasih. Moga seadanya yang saya punya, seadanya saya miliki. Sangat bermanfaat, sangat menambah ilmu saya Pak Minto. Oke, terima kasih sudah mengganggu waktunya, terima kasih atas supportnya, terima kasih atas dukungan Pak Minto terhadap saya dan teman-teman yang mengikuti pendidikan guru penggerak. Sangat luar biasa dukungan dari Pak Minto. Itu yang hanya bisa lakukan seperti itu, hanya dukungan, dorongan, memberikan semangat aja. Ya, doakan kami lancar dan sukses sampai di penghujung nanti. Ya, mudah-mudahan semuanya ya Mbak, sampai nanti dinyatakan lulus jadi Baik, demikian sesi wawancara kami dengan Kepala Sekolah kami, Bapak Suminta SPD MMPD. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Diana Riza, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Sekarang saya sedang berada di SMP Negeri 2 Silomerto bersama Ibu Kepala Sekolah kita, yaitu Ibu Rafikoh SPD MMPD. MPD, maaf Bu. Oke, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Ida. Apa kabar Bu Rafikoh? Alhamdulillah sehat. Iya. Sehat. Alhamdulillah, saya juga sehat. Begini Ibu, maksud kedatangan saya kemari adalah ingin melaksanakan sesi wawancara dengan Ibu Rafikoh untuk pemenuhan tugas kami dalam rangka pendidikan guru penggerak pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis kebijakan. Maaf, yang pertama pastinya saya mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada Ibu sudah berkenan meluangkan waktunya untuk melakukan sesi wawancara ini Ibu. Ya. Sama-sama Bu Ida, mudah-mudahan saya bisa membantu tugas panjenengan. Ya. Baik, kita mulai nih Bu ya. Ibu sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Silomerto, tentunya Ibu sering dihadapkan dengan situasi yang mengharuskan Ibu untuk mengambil sebuah keputusan Ibu. Bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di SMP Negeri 2 Silomerto ini? Apakah kasus yang harus diambil keputusan tersebut merupakan dilema etika atau merupakan rujukan moral Ibu? Terima kasih Bu Ida. Tentunya sebagai kepala sekolah itu setiap saat, setiap waktu memiliki kebijakan yang harus segera dilakukan, baik itu yang berupa dilema etika maupun rujukan moral. Bagaimana untuk mengidentifikasikan hal tersebut? Tentunya ada skala prioritas dari masing-masing kondisi tersebut. Kepala sekolah memang harus bisa mengambil kebijakan, keputusan yang memang namanya keputusan itu pasti ada konsekuensinya, baik untuk sekolah itu sendiri, untuk diri saya sebagai kepala sekolah, ataupun untuk yang menjadi yang terkena tadi untuk kebijakan tadi. Jadi mana yang lebih dulu atau mana yang harus dipilih, tentunya juga yang prioritas terlebih dulu, kira-kira itu yang urgennya seperti apa ya. Kemudian memang itu dalam waktu yang sesegera mungkin atau memang masih bisa ditunda untuk waktu yang harus atau perlu adanya masukan-masukan dari pihak yang lain, misalnya dari wakil kepala sekolah, dari bapak ibu guru, dari wali murid dan sebagainya. Berarti tergantung urgensinya Ibu, mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu gitu. Ya, kemudian untuk misalkan Ibu ada dua
ada sebuah kasus yang memiliki dua kepentingan yang menurut ibu itu sama-sama benar atau sama-sama bijak gitu, baik mengambil keputusan A ya bijaksana, mengambil keputusan B juga bijaksana, sama-sama benar, tidak ada yang salah. Menika ibu dalam mengambil keputusan apa yang ibu pertimbangkan atau apa yang ibu lakukan? Jadi betul tadi, mesti sesuatu itu kadang-kadang ini menjadi suatu dilema yang kalau ini juga baik, ini juga baik. Nah, tapi pasti baik dan baik itu pasti ada yang paling baik, Ada yang lebih baik. ada yang lebih baik ya. Jadi kita juga dari berbagai sudut, dari berbagai sisi, dari keuntungan, kemudian kelemahannya, kemudian nanti kedepannya seperti apa, atau nanti dampaknya seperti apa, itu juga menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan kebijakan. Walaupun ada yang baik, pasti ini di sisi yang lain itu mungkin ini lebih baik. Jadi seperti itu, tetap dengan berbagai pertimbangan. Oh, ini kalau seperti ini dari sisi ini bagaimana, dari sisi ini bagaimana. Oh, kalau seperti ini dari sisi ini bagaimana, dari sisi ini bagaimana. Berarti kita melihat keuntungannya, melihat kelebihannya, dan melihat dampaknya ke depan seperti apa. Yang lebih baik itu yang kita pilih. Kalau memang sama-sama dua-duanya Baik. Biasanya ibu ada prosedur, ada langkah-langkah tertentu tidak dalam mengambil keputusan. Misalkan mungkin ada berdiskusi dulu dengan wakil kepala sekolah atau ada prosedur-prosedur tertentu? Iya. Tentunya dalam mengambil kebijakan itu kepala sekolah itu juga punya prosedur ya. Jadi siapa yang perlu dilibatkan, dan ini masalahnya itu terkait dengan apa. Misalnya terkait dengan kesiswaan, tentunya saya juga berkoordinasi dulu dengan bidang kesiswaan, dari wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, mungkin dari BK, dari wali kelas, atau mungkin dari SKL dan sebagainya. Seperti itu. Jadi walaupun saya mungkin sudah nanti ini begini-begini, nanti mungkin ada masukan-masukan dari beliau-beliau itu yang mungkin saya belum tahu, kan itu juga nanti akan menjadi pertimbangan dalam saya memutuskan sesuatu. Jadi tetap saya prosedurnya itu ada. Jadi tidak terus saya begitu ada ini langsung saya mengambil keputusan A gitu. Tidak, tetap mesti ada prosedurnya. Nah, terkait dengan itu misalnya urgen sekali dan seterusnya, kita gerak cepat ya, bagaimana dan siapa yang harus saya libatkan dalam waktu yang cepat tersebut ya. Mungkin kan memang harus saat itu diputuskan. Nah, itu mungkin baru saja tapi kan saya sudah mempertimbangkan berbagai macam nanti dampaknya. Tetapi keputusan tetap dari tangan ibu ya, walaupun mungkin ada pertimbangan dari pihak yang lain, keputusan tetap diambil oleh ibu. Berarti selama ini prosedur yang sudah Ibu Rafiqah jalankan dengan mengambil pendapat dari bawahan begitu, selama ini berjalan menurut Ibu Rafiqah sudah berjalan dengan efektif itu prosedur yang dilaksanakan oleh ibu. Nah, alhamdulillah selama ini karena saya setiap ada sesuatu itu pasti berdiskusi dan melaksanakan apa yang akan dilakukan, termasuk program-program itu kan sudah disusun secara bersama. Kemudian kalau ada yang terjadi di tengah jalan dalam ada masalah untuk program-program itu, tetap kami diskusikan dulu tadi ya. Karena memang itu sudah disepakati bersama, kemudian nanti kalau terjadi sesuatu juga dipecahkan bersama, walaupun nanti pada akhirnya itu tetap kepala sekolah yang mengambil keputusan. Jadi tetap semua itu dilibatkan, dan Bapak Ibu guru itu juga merasa oh iya ini milik kita semua. Tapi kalau semuanya terus apa-apa ini kepala sekolah, nanti jadi yang lain tidak merasa memiliki, sehingga semuanya
itu sudah dirembuk, sudah menjadi kesepakatan. Dan sesuatu itu kan pasti kadang-kadang tidak sesuai dengan rencana ya. Tadi itu kita rembuk lagi, kita ulang lagi, ini ternyata kemarin yang sudah kita rencanakan tidak bisa berjalan karena kendala ini. Misalnya nanti kita mencari solusi lagi untuk melaksanakan program tersebut mungkin dengan teknik atau cara yang dengan meminta masukan dari bawahan, bekerja sama berkolaborasi dengan seluruh guru dan staf begitu ya. Kemudian juga tidak lupa tentunya setelah berjalan kita melakukan evaluasi begitu. Apa yang monitoring, evaluasi apa yang perlu diperbaiki. Ada refleksi juga, jadi setiap saat, telah melaksanakan kegiatan ada kegiatan refleksi ya. Apa yang sudah dilakukan, yang sudah baik, apa yang belum, yang perlu diperbaiki, kemudian aksi nyata yang akan kita lakukan untuk perbaikan. Jadi apakah pengambilan keputusan yang sudah dilaksanakan itu tepat mengenai sasaran, akhirnya kita evaluasi terus dan kita refleksi. Oke, baik Bu. Ada tidak Bu tantangan ketika Ibu Rafikoh mengambil keputusan dilema etika tersebut, kemudian di perjalanan itu mengalami tantangan ketika mengambil keputusan itu, apakah pernah terjadi tantangannya seperti apa? Ya, tentunya ya namanya suatu keputusan itu pasti ada yang merasa wah itu saya tidak cocok. Ya namanya orang banyak ya, pasti ada yang merasa bahwa itu menurut saya tidak sesuai dengan harapan saya dan seterusnya. Pasti di tengah jalan itu kadang-kadang ada tantangan, ada kendala yang sering dihadapi. Dan bagaimana untuk menyelesaikan atau memperkecil kendala yang dihadapi dalam melaksanakan suatu keputusan yang tadinya sudah diputuskan bersama-sama. Tentunya kalau kita ketemu lagi ya, jadi kita kembali lagi. Contohnya seperti di awal tahun pelajaran itu kita selalu membuat kesepakatan untuk Bapak Ibu guru dan staf tata usaha ya. Kesepakatan itu sudah dirancang di awal dengan melibatkan semua pihak. Tentunya kadang-kadang dalam melaksanakan kesepakatan ada kendala, mungkin ada guru yang belum sesuai dengan kesepakatan ini, kita refleksi lagi ya. Apakah yang kemarin sudah kita rencanakan, kita programkan itu masih sesuai dengan kondisi sekarang atau perlu ada perubahan ya, sehingga semuanya nyaman. Jangan sampai merasa bahwa wah kemarin itu sudah tidak cocok dengan kondisi sekarang misalnya. Nah, jadi tetap selalu ada pembaharuan agar menyesuaikan dengan situasi dan kondisi ini. Ya pastinya ada, setiap pengambilan keputusan pasti ada pro dan kontra. Nah, bagaimana ke depan kita lakukan lagi-lagi kembali ke evaluasi dan refleksi. Apabila memang ada yang kurang serp atau masih bertentangan begitu, kita bicarakan bersama-sama. Berarti mengutamakan komunikasi yang pertama yang penting ya. Oke. Kemudian Bu Rafikoh, selama menyelesaikan sebuah kasus dilema etika itu, apakah Bu Rafikoh mempunyai jadwal tertentu, menjadwalkan, ataukah Bu Rafikoh langsung menyelesaikan saat itu juga di tempat, lalu bagaimana ini penjadwalan penyelesaiannya? Apakah langsung saat itu juga atau mungkin biasanya Bu Rafikoh membuat penjadwalan untuk penyelesaian dilema etika? Untuk penjadwalan secara khusus tidak ya, karena namanya masalah itu bisa sewaktu-waktu ada ya.
Jadi tetap apabila ada masalah yang memang sangat urgen dan harus diselesaikan pada saat itu ya harus langsung diselesaikan. Kalau misalnya kok ini masih bisa ditunda untuk besok karena ini membutuhkan analisis atau mau identifikasi dulu masalah-masalah yang ada, ini masih bisa, oh ini masih tidak harus saat ini karena ini juga butuh masukan-masukan, butuh identifikasi akar masalahnya itu apa sebenarnya, mencari akar masalah dari ini juga mungkin tidak saat itu juga diselesaikan, tapi masih bisa misalnya ditunda dengan kita menghadirkan beberapa pihak yang tadi bisa memberikan masukan. Jadi tidak terus saya menjadwalkan setiap hari apa itu tidak. Kalau memang bisa diselesaikan saat itu ya kita selesaikan saat itu. Jadi tergantung urgensinya dari masalah tersebut seperti itu. Kalau memang masih butuh identifikasi dan masukan dari pihak lain, kita laksanakan. Tapi intinya sebenarnya ingin segera menyelesaikan, cepat-cepat diselesaikan. Jadi setiap ada masalah ya segera mungkin tanggapi untuk diselesaikan, biar tidak berkepanjangan. Kira-kira selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut ada faktor-faktor yang selama ini Bu Latifah, faktor ini sangat membantu Bu Latifah dan sangat mempermudah. Faktor ini mempermudah dalam pengambilan keputusan. Ya, tentunya ada ya, karena dari beberapa kasus, beberapa masalah yang terjadi itu kalau saya sendiri ya tentunya tidak mampu ya, kalau saya sendiri harus menyelesaikan banyak sekali masalah itu ya tidak mampu. Makanya tadi komunikasi. Jadi intinya adalah ada komunikasi dari beberapa pihak, dari stakeholder yang terkait dengan masalah tersebut, atau bisa memberikan solusi. Kadang-kadang ini guru A ini yang lebih masalah anak ya, masalah orang tua. Ini ternyata kan paham guru saya ini punya kelebihan di mana-mana. Nah, ini nanti saya merekrut beliau itu, ini lebih paham dengan si A, maka saya melibatkan ini. Walaupun saya sudah punya wakil itu selalu kalau ada apa-apa selalu kita libatkan. Ya, berarti memang seorang kepala sekolah itu harus memiliki kemampuan komunikasi yang mumpuni. Ya, salah satunya komunikasi. Iya, karena kemampuan komunikasi Bu Latifah sendiri itu sangat mempermudah dalam menyelesaikan berbagai masalah di sini. Dari yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi, kira-kira ada pembelajaran penting tidak yang bisa Ibu Latifah sampaikan kepada saya ketika mengambil keputusan di 5 kita, mungkin bisa dibagikan kepada saya. Begini Bu Ida, mungkin yang bisa kita lakukan, karena namanya kalau keputusan satu orang itu mungkin banyak kekurangannya ya. Tapi kalau kita dengan melibatkan banyak orang ya, tentunya orang-orang yang punya kepentingan ya, ini insya Allah akan lebih mudah dalam kita menentukan atau mengambil keputusan, dan tentunya nanti dampak dari keputusan tersebut mungkin lebih kecil dampak negatifnya ya, lebih banyak yang positifnya. Sehingga pesan saya kepada jenengan, insya Allah besok kalau jenengan menjadi kepala sekolah atau bahkan menjadi guru pun harus seperti itu, karena guru pun di kelas yang diajarkan ada suatu saat mesti mengambil keputusan yang bagaimana. Monggo nanti kalau memang memungkinkan untuk berkolaborasi, karena itu lebih menguntungkan, karena kita menjadi tidak hanya dari satu pihak. Kadang kalau hanya kita tok, kan menurut saya itu yang sudah paling benar, tapi belum tentu menurut orang lain. Sehingga kolaborasi itu sangat dibutuhkan dalam apapun. Jadi ada dua hal penting ini yang saya belajar dari Bu Latifah.
Yang pertama komunikasi, yang kedua adalah kolaborasi. Baik Ibu, terima kasih sekali atas waktunya. Maaf sudah mengganggu waktu Ibu, merepotkan Ibu. Terima kasih sekali lagi sudah membantu penyelesaian tugas saya dalam pendidikan guru penggerak. Terima kasih Bu Ida, semoga sukses. Amin, terima kasih Bu doanya. Demikian sesi wawancara saya dengan Kepala SMP Negeri 2 Selomerto, Ibu Rafikoh SPD RPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.